Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadani Prestika dengan NIM 24046124. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah media dan multimedia pembelajaran sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, Jepang ini datang ke Indonesia pada tahun 1942 setelah Belanda kalah dalam Perang Dunia II. Nah, Jepang ini masuk ke Indonesia itu untuk bertujuan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja rakyat Indonesia untuk kepentingan perang. Jepang juga menggunakan propaganda yaitu saudara tua Asia supaya rakyat Indonesia ini mendukung Jepang. Nah, setelah itu Jepang juga membentuk pemerintahan militer dan membagi Indonesia menjadi beberapa wilayah. Yang pertama ada Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Indonesia Timur yang berpusat di Makassar. Di bidang ekonomi, semua kegiatan diarahkan untuk kepentingan perang. Nah, Jepang ini juga mengambil ahli perkebunan dan pabrik, memaksa rakyat untuk menanam tanaman tertentu dan mengeluarkan uang Jepang yang mengakibatkan inflasi. Nah, akibatnya yaitu rakyat mengalami kelaparan dan kesulitan ekonomi. Di bidang sosial juga, rakyat ini diawasi oleh sistem tonarigumi. Banyak laki-laki yang dipaksa menjadi romusa, sementara beberapa perempuan dijadikan sebagai jugun lanfu atau wanita penghibur untuk Jepang. Meskipun rakyat Indonesia ini menderita, tapi pengalaman ini tuh justru membuat rakyat Indonesia ini lebih terlatih dalam disiplin dan organisasi. Di bidang politik, Jepang ini juga membentuk organisasi seperti Seinedan, Kaibodan, Fujukai, dan PETA, yang mana awalnya organisasi ini tuh bertujuan untuk kepentingan Jepang, tapi lama-kelamaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan melahirkan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan. Nah, di bidang budaya, Jepang ini mewajibkan rakyat untuk melakukan sekerai, yaitu penghormatan ke arah matahari terbit karena kaisar dianggap keturunan dewa matahari. Nah, Jepang ini juga membentuk Kaimin Bunka Shidoso untuk mengatur seni dan budaya agar mendukung propaganda mereka. Nah, sedangkan di bidang pendidikan, di mana sekolah Belanda diganti dengan sekolah rakyat atau Kokumin-gakko, di mana bahasa Jepang itu di masa itu diwajibkan, namun bahasa Indonesia itu tetap boleh digunakan. Nah, pendidikan ini tuh diarahkan agar rakyat lebih loyal kepada Jepang. Nah, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ini, ada beberapa tokoh yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai pemimpin organisasi Putera, BPUPKI, dan PPKI. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan dan pembina pemuda. Kiai Haji Mas Mansur sebagai tokoh Islam yang aktif memperjuangkan kemerdekaan. Dr. Rajiman Widioningrat sebagai Ketua BPUPKI, serta Laksamana Tadashi Maeda yang berperan untuk membantu penyusunan teks proklamasi. Nah, dampak dari pendudukan Jepang bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia itu sangat terasa, di mana kerja paksa, kelaparan, dan penindasan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, lahirlah semangat nasionalisme melalui organisasi PETA, Putera, BPUPKI, dan PPKI yang mempersiapkan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Nah, menjelang akhir Perang Dunia II,
Jepang ini mulai melemah karena banyak wilayah yang direbut oleh sekutu, di mana mereka ini menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 serta PPKI pada 7 Agustus 1945. Nah, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan di Nagasaki, Jepang ini menyerah pada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Nah, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.